Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi alur cerita Demon God pensiun ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Kangwo terpaksa memotong lengannya sendiri, lengan kanannya, demi melepaskan diri dari pengaruh sarung tangan demonik kardinal yang menyedot seluruh demonik energi Kangwo sampai dengan habis. Begitu sarung tangan demonik itu terlepas dan Kangwo mulai mendapatkan kembali demonik energinya secara perlahan. Namun karena memang energi Kangwo yang masih terlalu sedikit di saat genting ini, Kangwo pun langsung bilang, "Baiklah, aku akan menggunakan authority yang paling cocok denganku, Authority of Predation." Dan di saat yang sama juga Kangwo mengatakan 10.000 Demon Core. Pembukaan gerbang pertama. Terlihat di sini tubuh Kangwo mulai meleleh seperti slime. Ngelihat itu Kang Hyun mulai panik dan bilang dalam hati, "Apa-apaan itu? Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi sarung tanganku udah mulai beregenerasi." Kang Hyun melancarkan serangannya ke arah kepala Kangwo, tapi serangannya nggak bisa menyentuh bentuk fisik Kangwo. Ibarat pengguna buah iblis tipe Logia. Dia sangat kaget ngelihat Kangwo yang nggak terkena damage apapun ketika diserang. Dan dia tambah panik lagi ketika ngelihat sekujur tubuhnya terdapat banyak mulut-mulut demon yang berusaha melahapnya. Ya, ini mungkin mirip dengan skillnya Beelzebub di anime Slime Dataken. Gak berselang lama Kang Hyun pun masuk ke dimensi lain. Sepertinya itu berada dalam genjutsu Demon Core-nya Kangwo. Dia terperangkap oleh mulut-mulut dan cairan yang menahan gerakannya seperti lumpur hidup. Karena terdesak, Kang Hyun pun meminta demon yang disummon dan bergabung dengannya sebelumnya untuk menyelamatkannya dalam situasi ini. Si demon menjawab, "Gak kusangka ada orang yang dapat memojokkan orang yang bisa mensummonku. Aku harus mengambil sedikit kesadaranmu untuk melihat situasinya di sana sendiri." Setelah itu Kang Hyun menyetujuinya dan demon yang dipanggilnya mengambil alih sebelah mata Kang Hyun untuk melihat gimana kondisi yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba demon itu berteriak, "Kenapa kau melawan monster itu, goblok? Masih mending jika kau melawan Archduke ataupun Baal atau bertarung melawan Satan." Kang Hyun menjawab dengan keheranan, "Hah? Monster? Apa maksudmu adalah Kangwo itu sama kuatnya dengan 7 Archduke neraka?" Dengan marah, demon summon Kang Hyun itu pun berteriak, "Bajingan bodoh, 7 Archduke katamu? Gak ada lagi yang namanya 7 Archduke di neraka. Mereka udah punah. Mereka semua udah dikalahkan oleh Demon King itu, bodoh." Dengan mata yang terbuka lebar dan raut wajah yang sulit diungkapkan, Kang Hyun bilang, Kangwo adalah Demon King. Nggak mungkin. Puncak tertinggi semua demon yang menguasai Hell of Nine Skies adalah dia. Gimana bisa makhluk seperti itu ada di bumi? Mustahil, ini mustahil. Tiba-tiba sosok Kangwo muncul di hadapan Kang Hyun yang masih berada di alam 10.000 core-nya. Dia menatap Kang Hyun dengan aura dan senyuman iblis yang membuat Kang Hyun ketakutan parah di saat itu. Tapi sebenarnya yang sekarang terjadi adalah Kangwo pun dalam keadaan yang hampir nggak sadarkan diri. Dirinya yang masih lemah ini belum bisa menahan kekuatan dari gerbang pertama dari 10.000 Demon Core di dalam tubuhnya. 10.000 Demon Core akan melahap kesadaran Kangwo dan kemungkinan dia akan menjadi sosok Demon King yang turun ke bumi tanpa perasaan dan membumi hanguskan dunia jika itu terjadi. Dalam keadaan yang harus melemah, tiba-tiba Kangwo terjaga oleh teriakan, "Kangwo! Kangwo!" Kata-kata itu membuat Kangwo kembali sadar dan siapa dia sebenarnya. Dengan penuh tekad Kangwo berteriak, "Aku adalah Kangwo, sang Demon King." Kangwo gak membiarkan dirinya sendiri dilahap oleh 10.000 Demon Core. Dalam sekejap Kangwo berhasil mencapai alam bawah sadarnya dan menutup pintu gerbang pertama dari 10.000 Demon Core itu. Saat dia kembali siuman dan sadar, Kangwo ngelihat semua teman-temannya menangisi keadaan dirinya. Echidna sebagai familiar tahu persis kalau Kangwo hampir lenyap. Setelah menenangkan Echidna dan juga yang lain, Kangwo bilang dalam hati, membuka gate dalam keadaan seperti ini mungkin terlalu nekat sih. Membuka gerbang dan memaksa menggunakan kekuatan yang disegel itu, bahkan di neraka juga aku cukup jarang menggunakannya. Tapi ketika aku di neraka, membuka gate pertama bukan masalah bagiku.
Mulai sekarang aku harusnya nggak menggunakan metode ini sembarangan, karena aku belum boleh mati. Ada banyak hal yang harus aku lindungi di sekitarku, kata Okangwu sambil tersenyum memeluk Seol A dan juga Echina sekaligus. Notif pun muncul di hadapan Kangwu yang bilang, Anda telah mengalahkan Amdusias, demon dari 8000 Hell. Pembatasan level diterapkan. Semua poin pengalaman yang diperoleh telah diakumulasi. Stat demonic energi naik 5 poin dan Anda memperoleh Authority of Seal. Kangwu senang bukan main ngelihat stat demonic energinya udah 103 sekarang. Dengan melewati angka 100 itu artinya dia udah melewati standar minimal untuk World Ranker. Insiden di stasiun Issue berubah menjadi masalah dunia. Ini adalah insiden pertama yang mengungkapkan keberadaan kultus demonik yang selama ini selalu bersembunyi di balik bayang-bayang. Oleh karena itu, insiden di stasiun Issue ini menjadi katalis bagi demonik agar nggak lagi menyembunyikan identitas mereka. 3 hari pun berlalu setelahnya dengan cukup normal. Kangwu pun terbangun dari tidur panjangnya di rumah baru. Kondisi tubuhnya yang udah kembali normal, dia mendapatkan laporan dari ketua Cha yang datang ke sana kalau Guild Hanul resmi dibubarkan selagi Kangwu masih tidur. Selain itu, saat ini nggak ada pergerakan lain dari kultus demonik. Sisa-sisa kultus demonik di Korea sebagian besar udah ditangani, tapi kekacauan di dalam Korea belum sepenuhnya reda. Mendengarkan cerita tersebut, Kangwu buru-buru ngecek berita internet yang ternyata sekarang Shihon menjadi buah bibir yang mau direkrut oleh Guild Heavenly Sword dari Cina. Berita itu juga diperkuat oleh ketua Cha kalau Heavenly Sword dari Cina yang sekaligus World Ranker udah datang ke Korea. Mendengarkan itu, pikiran Kangwu mulai bercabang. Di satu sisi dia nggak mau kehilangan Shihon ke Guild Cina, tapi di sisi lain sistem Gaia makin melemah. Kangwu nggak tahu metode apa lagi yang akan digunakan kultus demonik berikutnya. Dia nggak pernah membayangkan kalau mereka bisa mensummon demon ke dalam tubuh manusia. Apa itu artinya? Satu-satunya cara mengatasi itu semua adalah menjadi sangat kuat. Tapi gara-gara ekstrim demonic body, pembatasan level Kangwu belum juga dicabut. Rasa-rasanya sulit menjadi kuat selagi level masih dibatasi. Tapi tiba-tiba Kangwu dapat ide. Sepertinya dia bisa minta bantuan Shihon untuk mengatasi pembatasan levelnya ini. Gak berselang lama, Kangwu pun bertemu Shihon di markas Guild Red Rose. Shihon awalnya curhat ke Kangwu gara-gara namanya viral di internet. Bahkan untuk sekedar hunting pun menjadi susah. Tapi Kangwu malah menyemangatinya karena Shihon memang pantas menjadi seorang pahlawan. Barulah kemudian Kangwu to the point ke Shihon kalau dia ingin belajar martial art darinya. Mereka berdua memasuki ruangan latihan Guild Red Rose untuk segera memulai latihan. Awalnya Kangwu belajar martial art dari Shihon, tapi ternyata mempelajari martial art yang berbeda dan berteori ini cukup ribet juga. Jadinya Shihon pun memberikan saran untuk latihan pernafasan terlebih dahulu. Dalam hatinya Kangwu bilang, menggunakan dantian untuk mengontrol energi kah? Mungkin aku bisa melakukan itu. Gak ada salahnya untuk mencoba juga. Begitu Kangwu memulai teknik pernafasan seperti arahan Shihon, tiba-tiba muncul notif yang bilang efek Ruler of Demonic Energy diaktifkan. Kontrol atas demonic energi telah meningkat. Anda telah mendapatkan Cloud Dragon Heart teknik. Anda telah berhasil membentuk demonic crystal. Anda telah memperoleh petunjuk untuk kondisi terakhir dari Extreme Demonic Body. Ngelihat notif terakhir, mata Kangwu langsung terbuka dengan lebar. Dia menatap Shihon dengan cukup senang karena kini semua syarat Extreme Demonic Body alias langkah pertama untuk menjadi sang Demon God udah berhasil semuanya. Siapa sangka syarat ketiga berupa membentuk kristal demonik beneran terbuka infonya dengan berlatih dengan Kim Shihon. Kangwu pun mengecek kondisi demonik kristal tersebut yang ternyata jauh lebih pekat ketimbang milik kultus demonik. Dengan demonik kristal di tangannya, Kangwu mencoba meninju udara sekuat tenaga. Seketika kekuatan shockwave tinju Kangwu membuat Shihon langsung terpukau. Kangwu bilang dalam hati, sepertinya tinju full power barusan memakai sepertiga dari demonic kristal yang kuciptakan. Kalau gitu aku bisa menyetok banyak cadangan demonic kristal untuk membuat demonic powerku menjadi nggak terbatas. Sayang sekali ukuran demonic kristal yang kubuat masih kecil. Tapi jika aku terus menggunakan teknik kultivasi ini, pasti akan bertambah besar nantinya. Kangwu pun langsung mencoba teknik tersebut sambil berdiri dan ternyata langsung bisa. Meski Shihon awalnya sempat khawatir karena harusnya sih teknik kultivasi itu digunakan sambil duduk posisi teratai agar dantian nggak kacau. Nyatanya Kangwu baik-baik aja karena memang mengontrol teknik kultivasi ini jauh lebih gampang sih ketimbang mengontrol 10.000 demon core di dalam tubuhnya si Kangwu itu. Sambil tersenyum, Kangwu bilang dalam hati, teknik kultivasi demonic kristal ya, ini adalah peluang baru untuk bertambah kuat secara nggak terbatas. Baiklah,
Baiklah, untuk sementara waktu aku akan fokus dulu pada kultivasi demonic energi dan demonic kristal ini. Kang Wo pun berterima kasih kepada Xion yang udah memberikannya pencerahan dan latihan pun dicukupkan sampai di sana. Sebagai hadiah, Kang Wo pun mengajak Xion untuk raid ke gate rank S di lain waktu. Selepas latihan, Kang Wo pun mengantar Xion pulang ke rumahnya menaiki mobil. Tapi begitu tiba di rumah Xion, ternyata di sana udah menunggu beberapa orang dari guild Heavenly Sword yang dipimpin oleh kapten unit ketiga yang bernama Nam Gong Jin. Nam Gong Jin meminta dengan tegas agar Xion ikut dengannya untuk bertemu dengan Sword Emperor. Mendengarkan itu, Xion bilang, "Sword Emperor? Maksudmu sang Sword Emperor Xion Mujin?" Kita panggilannya Mujin ya. Nam Gong Jin marah dan bilang, "Hei kau, jangan sembarangan menyebutkan namanya dengan mulut kotormu itu. Ikuti aja kami, jangan banyak bacot. Pesawat udah disiapkan." Ngelihat sikap angkuh si kawan ini, Kang Wo pun maju dan bilang, "Woi botak, kau bilang kau berasal dari Cina, dan kenapa pula kau berani mengatur-ngatur kami di sini?" Si kapten itu mendekatkan wajahnya ke Kang Wo dan ngejawab, "Hah? Siapa kau?" Kang Wo pun membalas dengan tatapan intimidasi, "Aku ini hiungnya Xion, botak sialan." Kang Wo bilang dia nggak mau tahu siapa itu Sword Emperor. Ngapain juga maksa-maksa ketemu kalau memang nggak kenal. Si kapten pun makin marah ngelihat ketogulnya dihina oleh Kang Wo. Dia udah bersiap menarik pedangnya untuk memberikan pelajaran, namun tiba-tiba Kang Wo dengan kecepatan kilat udah berada di samping kapten yang membuat dia berkeringat dingin. Dengan aura yang dingin menusuk, Kang Wo berbisik di samping telinganya, "Jangan coba-coba keluarkan pedang itu. Jika kau keluarkan pedang itu, aku akan pastikan kau nggak akan bisa pulang lagi ke negaramu." Si kapten yang kau itu nggak terima. Dia mendapatkan intimidasi. Dia mengambil langkah mundur untuk menciptakan jarak dan tanpa ragu menarik pedangnya sambil bilang dengan lantang, "Jangan buat aku tertawa, bajingan. Bisa-bisanya kau player dari negara rendahan kecil berani." Belum habis si kapten bicara, tiba-tiba kamu melesat secepat kilat dan meremas tangan si kapten itu dengan sangat keras dan membuat dia sangat kesakitan. Kang Wo bilang, "Apa kau baru aja membual tentang ukuran negaramu karena kau takut?" Setelah membuat si kapten cukup babak belur, Kang Wo mengajak mereka untuk merasakan makanan Korea kebanggaannya, yaitu kimchi. Kang Wo berharap setelah mereka merasakan kenikmatan kimchi, mereka nggak meremehkan negaranya lagi. Tapi ketika makanannya datang secara spontan, si kapten bilang, "Wah, makanan campur aduk apa ini?" Mendengarkan itu, Kang Wo yang ada di sampingnya langsung ngeluarin urat kemarahan yang bergejolak dengan cukup kuat. Nggak berselang lama dan dalam keadaan yang terluka parah karena menghina kimchi, si kapten pun melapor ke Sword Emperor tentang keadaannya yang gagal membawa Sword Dragon ke hadapan ketua guildnya. Mendapatkan laporan itu, Sword Emperor bilang, "Bukankah perintahku untuk membawa Dragon Sword dengan damai? Tapi kau malah terlibat perkelahian dengan rekan Sword Dragon dan malah kembali setelah kekalahan di depan umum." Sword Emperor tertawa dengan begitu kuat sambil bilang, "Menarik, tapi kau dikeluarkan dari guild." Sword Emperor menghempaskan si kapten itu dengan cukup kuat, membentur dinding menggunakan internal ki-nya. Dari belakang Sword Emperor terlihat seorang wanita cantik yang berpakaian Cina, dan itu adalah anaknya. Sword Emperor bilang ke anaknya, "Karena mereka udah susah-susah mengundang kita, ayo kita ke Korea sekarang." Seminggu pun berlalu sejak terakhir kali Kang Wo ketemu kapten dari guild Heavenly Sword. Selama seminggu itu, Kang Wo gak pernah berhenti kultivasi demonic energi setiap harinya, dan tanpa terasa demonic kristal udah tumbuh sebesar kepalan tangan. Sayang dia belum berhasil memenuhi syarat terakhir dari Extreme Demonic Body yang mengharuskannya membuat demonic kristal yang lebih besar lagi. Makanya untuk mempercepat proses tersebut, Kang Wo pun hunting ke gate rank S bersama party lengkapnya, yaitu Seol A dan juga yang lain. Berkat kombinasi kerjasamanya yang luar biasa, kini party Seol A dan juga kawan-kawan udah berhasil mengalahkan satu ekor Giant Ogre dengan rank S. Tapi baru aja mereka berhasil merayakannya, tiba-tiba datang lagi 3 Giant Ogre sekaligus yang datang menyerang party mereka. Ngelihat itu, Kang Wo langsung ngeluarin skill bernama Power of Dark Spear. Tapi sebelum menyerang Ogre tersebut, tiba-tiba 3 monster tersebut tertebas oleh skill pedang orang lain, dan siapa sangka rombongan Sword Emperor Xion Mujin dari guild Heavenly Sword repot-repot datang ke gate rank S untuk memenuhi undangan mereka langsung. Sambil berjalan santai, Sword Emperor bilang, "Apa kau rekan dari Dragon Sword yang dikatakan
oleh bawahanku sebelumnya. Senang bertemu denganmu. Aku Cheon Mujin dari Thousand Sword Gate. Aku meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kang Wo memperhatikannya sejenak dan bilang, semua orang bisa meminta maaf hanya dengan kata-kata. Tapi ternyata Sword Emperor ini adalah orang yang cukup rendah hati. Dia meminta maaf sekali lagi dengan Kang Wo dan bahkan menundukkan kepalanya, yang membuat seluruh orang di sana sangat kaget. Seorang Sword Emperor mau menundukkan kepalanya di depan orang lain. Sword Emperor bilang, aku telah mengeluarkan anggota yang telah bersikap lancang padamu sebelumnya. Itu adalah termasuk tanggung jawabku karena nggak mengurus bawahanku dengan baik. Aku berjanji hal seperti itu nggak terjadi lagi. Sebenarnya Cheon Mujin sangat penasaran gimana bisa Sihon alias Sword Dragon menguasai teknik martial art dari Martial God. Setelah barrier bahasa mereka diselesaikan dengan magic dari Echidna, Sihon malah tanya balik, kok bisa Cheon Mujin ini tahu tentang martial art miliknya berasal dari Martial God. Siapa sangka Cheon Mujin ternyata keturunan langsung dari Emperor Martial God. Bahkan sebelum awakening sekalipun, keluarga mereka memang udah menguasai teknik martial art milik Martial God. Mendengarkan itu, Kang Wo pun nanya, terus kenapa? Apa yang ingin kau lakukan pada Sion setelah mengetahui dari mana dia mempelajarinya? Apa kau mau membunuhnya untuk menjaga rahasia? Tanya Kang Wo dengan nada penuh intimidasi. Tapi pernyataan Kang Wo tersebut malah ngebuat Cheon Mujin tertawa dengan lebar. Wah kakak, apa kau terlalu banyak membaca novel martial art anak muda? Lah, dia sendiri penampilannya kayak karakter dari novel martial art, kata Kang Wo yang agak kesal dalam hatinya. Ternyata tujuan Cheon Mujin datang ke sini adalah untuk meminta kesepakatan dengan Sihon, karena martial art rahasia dari keluarganya udah makin melemah dari generasi ke generasi. Mumpung teknik milik Sihon ini menunjukkan teknik martial God yang sempurna juga, jika Sihon bersedia membantu Cheon Mujin untuk mengembalikan teknik keluarganya itu, dia juga bersedia membantu Sion berlatih martial art. Sebuah deal-dealan yang sangat menarik sih sebenarnya. Sion pun setuju dengan kesepakatan tersebut dengan syarat semua prosesnya harus dilakukan di Korea. Gak berselang lama, Cheon Mujin dan anak perempuannya menaiki mobil untuk pulang ke penginapan. Mujin nanya ke anaknya, apa nggak apa-apa tinggal sementara di Korea? Si anak itu pun ngejawab, biasa aja sih. Lagian aku memang pengen mengunjungi negara ini karena aku juga tertarik dengan seorang pria di sini. Jawaban tersebut tentu membuat Mujin sangat shock dong. Apalagi dia tahu anak perempuannya yang bernama Seong Yun ini nggak akan pernah tertarik pada pria kecuali dia lebih kuat darinya. Mujin mengira Seong Yun tertarik dengan Sihon pada awalnya, tapi Seong Yun malah bilang, sekarang aku lebih tertarik dengan Oh Kang Wo. Dia tampil seberani itu di hadapan Sword Emperor. Udah lama sejak aku melihat pria kuat seperti itu. Jawaban Seong Yun benar-benar membuat Mujin stres. Dia tahu memang Kang Wo itu kuat sih, walaupun hanya dilihat dari sekilas, tapi udah pasti dengan bakat yang dimiliki oleh Sihon ini, maka 10 tahun kemudian Sihon akan menjadi jauh lebih kuat dari Kang Wo. Menurutnya, menurut ekspektasinya, dia nggak tahu sih Kang Wo ini adalah calon-calon Demon God. Mujin mencoba merayu Seong Yun sekali lagi, apa nggak dengan Sihon aja? Tapi si anak perempuannya langsung menjawab dengan tegas kalau dia nggak mau dan nggak suka dengan laki-laki yang nggak lebih kuat dari ayahnya. Dengan tersenyum, Sword Emperor bilang, hahaha, baiklah. Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat dia. Keesokan harinya, Cheon Mujin pun datang ke markas Guild Red Rose dan langsung to the point minta duel sparring dengan Kang Wo. Mendengarkan itu, Kang Wo cuma bisa keheranan. Hah? Duel? Sword Emperor bilang kalau permintaan ini tentu aja nggak gratis. Dia bilang, aku akan membantumu setidaknya sekali atas nama Thousand Sword Gate. Dalam hati Kang Wo berpikir, ya sebenarnya kesempatan yang bagus sih. Aku juga mau menguji kekuatan dari Demonic Energy Stone. Kalau lawanku adalah World Ranker, maka aku harusnya nggak perlu menahan diri kan ya. Kang Wo pun ngejawab, tawaran yang menarik, yolah kita gas. Begitu sparring dimulai, tanpa basa-basi Kang Wo langsung mengaktifkan dua authority sekaligus, Authority Iron Wall dan Authority of Freezing, yang menciptakan kapak aura yang cukup besar. Dan tanpa ragu Kang Wo langsung melakukan dash berkecepatan tinggi dan menyerang ke arah Sword Emperor berada. Namun Mujin ternyata bisa menahan itu dengan cukup gampang dan mementalkan Kang Wo ke belakang sampai terhempas cukup kuat. Tapi nggak hanya di situ, dalam celah kesempatan tersebut juga Mujin melakukan rake yang cukup cepat ke arah Kang Wo. Sebuah quick slash dilancarkan dengan keakuratan yang cukup tinggi. Namun, ting,
Siapa sangka Kanggo bisa membaca gerakan tersebut dan mengeluarkan senyum liciknya. Tanpa basa-basi dia langsung menebaskan sebuah tusukan yang gila ke arah bola mata dari Sword Emperor. Si Sword Emperor kaget bukan main, tapi serangan Kanggo itu dengan cukup kesulitan pun dihindari oleh Sword Emperor Mujin. Ternyata saat ini Kanggo udah mengubah senjatanya dengan gabungan skill Authority of Hellfire dan Authority of Dark Spear. Dia menciptakan tombak aura gila bernama Biden. Dalam hati Kanggo bilang Demonic Stone memang luar biasa. Hal pertama yang terlihat dengan jelas adalah penambahan dalam kecepatan, dan yang kedua adalah penyesuaian. Bahkan saat aku nggak menggunakan authority untuk buff di tubuhku sendiri atau apapun, maka kekuatan yang bisa kugunakan saat ini itu sebanding saat aku menggunakan authority buff. Tanpa ragu Kanggo langsung melemparkan tombak Biden ke arah Mujin. Tapi Mujin udah bersiap dengan salah satu skill ultimate-nya yang bernama form pertama, Blue Dragon Slash. Kekuatan itu menghancurkan tombak Biden milik Kanggo, tapi ternyata itu masih dalam prediksi serangan Kanggo. Dengan menjentikan tangannya, Kanggo bilang dalam hati, dan yang ketiga adalah kekuatan destruktifnya. Setelah Kanggo menjentikan tangannya, kepingan dari Biden yang dihancurkan oleh Mujin meledak dengan sangat dahsyat sampai ngebuat orang-orang yang menontonnya panik. Tapi dari dalam ledakan itu Mujin berteriak, "Kai!" Seketika muncul aura pekat yang berhasil melindungi Mujin dari ledakan barusan. Dengan aura tatapan membunuh, Mujin pun bilang, "Sepertinya aku udah terlalu meremehkanmu anak muda. Mulai sekarang ayo kita serius." Ngelihat aura yang dipancarkan itu, Kanggo bilang dalam hati, aura membunuh yang dingin ini, ternyata ini ya kekuatan sejati dari seorang World Ranker. Tapi Kanggo nggak panik sedikit pun ngelihat kekuatan tersebut. Malahan dia bilang, "Kau harusnya menunjukkan kekuatan aslimu ini sejak awal." Kanggo mengatakan itu sambil mengaktifkan 3 authority sekaligus: Authority of Blade, Authority of Hellfire, dan Authority of Massacre. Dengan gabungan 3 authority itu, sebuah Great Sword yang sangat gila tercipta. Sebuah Great Sword yang bernama Gram. Ngelihat kengerian senjata Kanggo itu, Mujin pun bilang, "Gah, luar biasa. Siapa sebenarnya kau ini anak muda?" Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Akan kita lanjutkan sesegera mungkin. Jangan lupa ikuti terus alur cerita Kanggo ini hanya di channel Fokuser Anime. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin gue, link traktirnya ada di deskripsi di bawah. Yo, see you on the next video.